Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Di podcast kali ini kita ketemu lagi nih sama teman-teman yang udah pernah ngisi di podcast sebelum-sebelumnya tentang preferensi seksual. Tapi di sini kita udah kedatangan banyak teman-teman lagi yang mau berbagi pengalaman dan ceritanya di sini terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi langsung aja, piu. Pakai kondom. Pakai kondom. Nggak tidur bareng. Keluar di luar lah. Pakai alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi. Berencana. Jangan menghamili. Pakai pengaman. Ya jangan di dalam ya. Pakai kontrasepsi, minum pil KB. Nggak gini. Mau aku tidur bareng tuh gini. Itu kan bikin gak hamil. Tahu lah, Mbak. Menonton YouTube nggak pada tahu sih. Tahu kan? Alat kontrasepsi ada berapa jenis? Ada yang alami, ada yang hormonal, ada yang implan kayak gitu-gitu banyak sih. Dari mana kamu tahu alat-alat kontrasepsi itu? Dari belajar, dari banyak hal sih, dari banyak sumber. Kamu tahu nggak cara cebok yang bener itu gimana? Tahu apa cewek? Tahu. Gimana? Yang penting arahnya jangan dari anus ke alat kelamin. Harusnya sih dari depan ke belakang. Dibersihin semuanya. Ke belakang gitu arahnya. Dari depan ke belakang. Yang aku tahu dari depan sampai belakang. Cara cebok yang benar tuh kalau nggak salah dari atas ke bawah kalau nggak salah. Ya sih. Dari depan ke belakang. Soalnya aku biasanya dari depan terus atas, depan sini gini ke bawah. Kan harus ada praktek kan. Ini bokong. Gini. Dari depan ke belakang. Pokoknya anusnya jangan sampai dikedepanin gitu. Soalnya di anus tuh banyak bakteri-bakteri jahat kalau misalnya kamu kedepanin. Pernah nggak ke dokter kandungan atau nganterin dokter kandungan? Siapa ya? Mungkin kakakku mungkin. Pernah? Enggak, belum. Belum pernah. Ke dokter kandungan. Enggak. Belum pernah. Belum pernah. Nggak. Pernah ke dokter kandungan waktu dulu aku mau lahir. Jadi ibuku ke dokter kandungan. Udah ada dukun di kampungku. Pernah 3 kali. Ngapain tuh? Soalnya nggak mens 6 bulan jadi nggak cek. Ya cek kandungan. Ya kan karena nggak mens ya. Penis bisa patah nggak? Gak tahu, belum pernah. Enggak dia kayaknya. Aku nggak tahu sih, tapi tadi denger kayaknya bisa. Bisa. Setauku bisa deh. Tapi kalau dikitan kan ya dipotong. Enggak tahu sih, enggak tahu. Bisa, karena otot aja yang di daerah manapun bisa patah kayak gitu. Bisa. Kalau tegang terus kamu kasar. Bisa. Bisa. Menurutku bisa. Alasannya kenapa tuh bisa patah? Putus bisa sih kalau patahnya nggak punya tulang kan ya. Ya mungkin karena terlalu ekstrim untuk berhubungan. Dia bisa patah, digunting patah. Aku juga pernah baca sih kayak kalau penis kalau misalnya baru ereksi gitu pas baru tegang. Terus misal ada gerakan mendadak yang tiba-tiba mematahkan gitu. Tapi patahnya bukan patah copot ya, pokoknya patah bengkok gitulah. Kesleo bisa kan patah. Bisa. Waktu dipatahin. Patahin penis cowok? Belum pernah. Aku alim. Ganti celana dalam berapa kali sehari? 2-3. Kalau habis mandi. Berapa ya? Sehari 2 kali. 2-3 kali. Sekali. Tergantung sih, kalau mens lebih sering setiap 4 jam. Kalau nggak mens paling pas mandi, abis mandi gitu. Pas mandi ganti.
Habis mandi ganti. 1 atau 2? 2. 2 kali. Mandi kan nggak pakai. Kok mandi? Kok tidur kan nggak pakai. 2 kali tiap mandi. Pernah sange nggak? Ya pernah lah. Apa? Pernah kayaknya. Oh, iyalah. Pernah sih. Sange nggak tahu. Sange itu nafsu. Oh, ya pernah. Pernah. Oh, nggak pernah, saya nggak pernah, sorry ya. Pernah. Pernah lah jelas. Nggak pernah. Kalau sange ngapain? Ditahan. Kok angel? Tidur. Kayaknya kalian lihat aku aja sange deh. Sholat biar apa namanya? Biar ya Allah nafsuku ditahan lah ya Allah gitu. Ya udah. Biasanya istighfar. Ya nggak ngapain. Positive thinking sih. Doa-doa. Maksudnya minta perlindungan gitu loh, maksudnya. Melakukan hal yang bisa menghilangkan itu. Kalau sange merendamkannya. Mungkin kita bisa untuk berpikiran positif atau kita merealisasikannya kan juga bisa. Realisasikannya gimana sih? Ya banyak hal, tapi untuk ya mungkin bisa kayak tadi coli kayak gitu. Dengan cara? Dengan cara nonton film, dengan cara dengerin lagu. Pernah sange bareng pacar nggak? Nggak tahu ya. Aku nggak tahu dia lagi sange atau enggak. Mestinya kan nggak pernah bilang juga kalau lagi sange. Pernah masturbasi nggak? Enggak. Pernah. Belum. Nggak tahu caranya, gimana sih? Aduh. Pertanyaan yang ini ya sepertinya umum sekali. Sering. Enggak. Ya pernah. Pernah tukeran bacol nggak? Enggak. Pernah? Enggak. Nggak tahu bacol apa. Enggak. Bahan coli. Enggak tahu. Kalau coli biasanya sambil nonton atau sambil ngapain? Atau kayak udah coli aja? Sambil kayang. Masturbasi bisa bikin dengkul kopong dan bisa bikin impoten. Menurutku bener atau enggak? Enggak. Tidak. Kalau itu aku belum tahu. Enggak tahu. Enggak. Teman-temanku ini kayaknya pada sehat-sehat. Kamu gimana? Kamu gimana? Aku sehat nih. Enggak sih. Kayaknya mitos deh itu. Impoten mungkin, nggak tahu ya. Mungkin. Enggak. Enggak ada hubungannya sih. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Menurutmu boleh nggak sih menggunakan lubrikan atau pelicin saat berhubungan seksual? Asal yang aman. Kayak nggak ngawur. Boleh menurutku. Daripada menyiksa. Kata teman-temanku. Aku udah punya pelicin sendiri. Jadi nggak perlu usah. ya? Oke, setuju sih. Yang sesuai dengan kaidah yang kesehatan gitu loh. Kayaknya boleh ya. Boleh. Boleh aja. Sepengetahuanku, cewek itu bisa mengeluarkan pelicin secara alami. Jadi nggak perlu pakai pelicin kimiawi karena mungkin itu bisa bikin iritasi dan segala macamnya. Cin kimia tuh ini kan apa sih? Pelicin dari luar, Oh, nggak dari dalam. oil kayak gitu ya, sabun. Ya nggak harus sabun, kocak pakai sabun. Aku nggak tahu itu baik untuk medis apa enggak. Kayaknya sih boleh-boleh aja. Ya, kalau nggak pakai, kalau seret gitu kan gimana? Nggak tahu ya efek sampingnya gimana. Mungkin sebelum berhubungan aku bakal ngecek lagi ke dokter. Tapi kan kalau perempuan kan bisa mengeluarkan pelicin alami sebenarnya. Iya, tapi kan mungkin itu orang yang keburu-buru kayak wah belum keluar gitu. Pakai pelicin. Toge itu bisa meningkatkan kesuburan nggak? Toge. Selama ini sih nggak tahu ya. Tapi kayaknya iya. Kalau katanya yang kantin sekolahku dulu bisa. Tapi aku nggak suka toge. Kamu nggak subur dong? Iya, bisa. Kalau tak baca bisa. Katanya. Setahu aku sih bisa. Percaya, soalnya ibuku dulu pernah bilang gitu. Terus aku sering makan toge, jadi aku subur.
Toge bisa meningkatkan kesuburan, iya. Menurutmu pria bisa menopause nggak? Enggak. Nggak tahu. Impoten bisa, kalau udah tua katanya. Nggak bisa sih. Nggak tahu. Kalau setauku sih enggak. Nggak ada. Belum pernah denger. Kayaknya iya, cuman mungkin namanya bukan menopause. Maunya sama-sama kayak mengalami penurunan apa ya, kayak gairah seksual gitu juga. Cuman aku nggak tahu namanya. Menopause tuh Enggak. ini kan yang apa, masa kesuburannya udah selesai. Aduh, aku nggak terlalu paham sih soal itu. Mandul. Apa sih mandul? Menopause mandul kan ya? Maksudnya enggak itu. Beda ya? Enggak, maksudnya kan enggak produktif lagi kan? Ya iya. Kapan perempuan mengalami menopause? Sekitar umur 40-50. Usia berapa sih? Nggak mesti dipatok sama usia sih menurutku. Umur di atas 55 nggak salah. Kalau udah di umur 50 tahun, 60 tahun, Usia 50 ke atas. Aduh, kapan ya? Tapi kalau setauku biasanya 60-an, 50-an. Umur di atas 45 mungkin. Kayaknya berdasarkan usia antara itu 50-an. Kayaknya setelah 50 karena ibuku udah menopause. PMS itu wajar nggak sih? Wajar, menurutku wajar. Wajar. Wajar dong. Iya, wajar. Sangat wajar sekali. Wajar. Wajar banget dong. Wajar. Wajar sih. Wajar banget. Gimana rasanya PMS? Menyakitkan, kayak ditinggal tanpa kejelasan gitu. Kenapa? Karena itu kan masalah hormon kan, jadi normal aja buat perempuan untuk mengalami PMS. Ya kan PMS itu kan karena hormon juga, dan pasti cewek kalau mau mens kan pasti mengalami itu. Ya itu efek respon dari hormon dari seorang cewek. Karena ya lagi mengeluarkan sel telur yang tidak terbuahi kan, pasti dipengaruhi juga hormon. Jadi pasti ada rasa sakit-sakit sebelum mengeluarkan, sebelum menstruasi. Terus kamu kalau lagi PMS itu biasanya ngapain kau? Kalau lagi PMS ngapain? Misalnya untuk meredakan kesakitanmu itu loh, biasanya cara-cara apa yang kamu lakukan? Cari belayan. Apa sih? Kamu mau aku belai? Udah pernah berhubungan seks? Enggak, belum. Belum lah. Tidak. Belum. Belum. Mau jawaban yang mana nih? Belum pernah. Enggak. Belum. Belum. Sange aja belum. Orang tadi. Orang tadi sange belum. Jangan. Belum. Mau gak nanti? Pastinya. Kapannya kan tergantung nanti. Payudara bentuknya bulat terus gak sih, Al? Enggak. Enggak selalu. Enggak dong. Nggak harus. Nggak tahu, tapi setauku nggak simetris, nggak sama ya besarnya. Salah. Enggak. Bentuknya apa aja emang? Kayak setahu kayak ada lonjong apa gitulah, nggak tahu lah. Kan bisa bulat, terus kadang bisa turun, kayak gitu. Enggak selalu. Enggak juga. Ada yang lonjong, ada yang bentuknya ke kanan ke kiri, ada yang turun. Ada yang gini bentuknya, sumpah. Belah ketupat, jajar genjang. Kalau menurut informasi yang pernah aku lihat, ada yang macam-macam. Lihat macam-macam gitu. Ada yang bulat, ada yang oval, segitiga. Kotak. Semua berdiri, waktunya beraksi. Sudut ya. Iya. Nanas muda menurutmu bisa bikin hiburan nggak? Tidak. Mungkin dalam dosis tertentu iya. Belum pernah nyoba tapi kayaknya enggak deh. Enggak, maksudnya kan ini nih makan nih gitu. Temen gue ada yang pernah nanya. Kalau makannya diatur sebenarnya enggak sih. Soalnya ada aturan-aturannya kan. Kalau makannya nggak terlalu banyak enggak sih menurutku. Kalau berlebihan. Kayaknya kalau makannya nggak banyak-banyak nggak deh. Aku pernah baca nanas muda itu
kalau makannya sebenarnya itu baik gitu loh, tapi bisa juga kalau karena kelebihan bisa. Mitos. Aku nggak tahu kalau itu. Empedu kobra memperkuat kejantanan, benar atau enggak? Apa? Empedu kobra. Oh, ngeri. Katanya sih ya. Iya, udah pernah nyoba? Nggak pernah. Nggak tahu, ngeri banget. Nggak tahu. Mungkin. Kayaknya enggak. Apa? Empedu kobra. Nggak tahu. Menurutmu keperawanan atau keperjakaan itu penting nggak? Penting nggak penting sih? Penting. Enggak sih. Enggak. Enggak. Menurutku penting sih. Penting. Menurutku juga penting nggak penting. Penting, tapi mungkin bukan hal yang terpenting. Yuk, keren kan? Penutupnya keren kan? Keren kan? Waduh, ini pertanyaan susah nih kayaknya. Karena menurutku kamu kalau mau sama orang nggak melulu lihat dari sisi perjaka atau perawannya sih. Tergantung kontes. Kalau urusan kesehatan dan sebagainya kayaknya itu juga penting karena tergantung dia dalam menghilangkan status keperjakaan sama keperawanannya tuh seperti apa. Kalau nggak sehat ya otomatis itu juga penting gitu loh buat dijaga gitu. Tapi kalau untuk yang asal sehat aja nggak apa-apa sih itu. Itu menjaga apa ya? Menjaga kesucian. Berarti kamu menilai seorang suci atau enggak itu cuma dari keperawanan atau Enggak. keperjakaannya aja? Enggak. Tendensius sekali ya pertanyaan Anda ya. Karena menurutku seseorang value atau nilai seseorang tuh nggak cuma dipandang dari hilangnya perjaka atau perawan. Pasti seseorang itu punya hal yang lebih bernilai dari dalam dirinya yang bisa kita lihat terlepas dari itu semua. Kan banyak hal yang bisa, kalau perjaka kita nggak tahu orang itu perjaka bener apa nggak. Kalau perawanan bisa hilang karena banyak hal juga, nggak selalu karena hubungan seksual. Bisa berkuda, bisa naik sepeda, hilang, begitu. Misal kalau mau nikah nih, kalau masih belum pernah nikah nih, berarti masih perawan gitu loh. Buat menandakan itu sih. Penting bisa kamu bilang penting kalau itu cuman apa ya, cuman kamu tanamkan buat dirimu sendiri biar kamu kayak ngejaga tubuhmu nggak sembarangan apa ya, nggak sembarangan milih cowok. Cuman nggak penting karena itu nggak bisa jadi acuan buat menghakimi orang lain. Percaya nggak kamu bisa bikin dada kecil? Percaya, aku sudah membuktikannya. Nggak, tapi aku nggak tahu itu bener atau enggak. Tapi kayaknya dari survei yang aku lakukan ke diriku sendiri, iya sih, walaupun sedikit perubahannya. Enggak sih, aku ngopi juga tetekku segitu-gitu aja. Enggak, sepertinya. Nggak tahu, nggak pernah denger. Nggak tahu. Kayaknya banyak yang di coffee shop orang ngopi tetap ini, tetap segar gitu badannya. Pilih yang kasar atau lembut? Di mana dulu nih?